Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lukman Hakim dengan nomor NIM 411200100029. Di maksud video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan dengan dosen pengampu yaitu Bu Lili Kholida STMP. Di sini eh, ini merupakan data-data dari data diri saya itu mahasiswa teknik sipil semester 5 Universitas Mercu Buana, Jakarta. Lalu untuk pembahasan hari ini, saya akan membahas masalah 3 hal, yaitu tentang masalah manajemen klaim proyek, ada arbitrase dan etika kompetensi, engineer serta profesionalisme. Langsung saja ke materi pertama, yaitu manajemen klaim proyek. Apa sih klaim itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim berarti tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Klaim berdasarkan keputusan bahasa Inggris berarti permintaan demand, bukan tuntutan. Ini untuk masalah klaim sendiri itu yang pengertian paling benar yaitu adalah tentang masalah permintaan demand, bukan tuntutan. Lalu dalam apa sih klaim konstruksi sendiri? Klaim konstruksi menurut Yasin tahun 2006 adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub-penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dengan pengguna penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, dan kompensasi lain. Bentuk klaim konstruksi. Bentuk klaim konstruksi yang diajukan oleh kontraktor kepada pemilik bangunan pada umumnya adalah berupa klaim biaya dan klaim waktu. Klaim biaya pada pekerjaan konstruksi terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Klaim waktu dapat dilihat dari jadwal proyek yang biasanya menggunakan teknik critical path method. Lalu faktor-faktor lain penyebab timbulnya klaim antara lain dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh pemilik bangunan. Lalu yang kedua adalah perubahan jadwal yang diperintahkan oleh pemilik bangunan. Lalu ada perubahan atau modifikasi isi kontrak yang bersifat informal yang berasal dari perencanaan atau pemilik bangunan. Adalah adanya perbedaan kondisi lapangan yang disebabkan karena perubahan kondisi di lapangan tidak diramalkan. Lalu ada kegagalan dalam membuat kesepakatan harga akibat perubahan order pekerjaan. Lalu ada konflik dalam perancangan dan spesifikasi produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Lalu selanjutnya adalah kontrak yang tersendat-sendat, perubahan penting, pekerjaan di luar lingkup kontrak, penggunaan proyek sebelum penyerahan total, dan kegagalan pembayaran dari pihak pemilik bangunan. Lalu bagaimana sih proses menangani klaim tersendiri? Bagaimana cara kita untuk mengklaim suatu klaim konstruksi tersebut? Adanya format dan bentuk klaim penyedia jasa. Menurut Robert de Gilbreth dalam buku Managing Construction Contract, format klaim memuat hal-hal berikut, yaitu yang pertama itu adalah keterangan mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak seperti lingkup pekerjaan dan struktur pembiayaan yang meliputi bagian pekerjaan yang ditanyakan. Keterangan mengenai fakta peristiwa yang telah terjadi biasanya disajikan secara kronologis dan merupakan surat menyurat, perintah-perintah, perubahan, rapat-rapat, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah akibat dari keadaan rangsangan klaim. Biasanya disajikan sebagai cerita. Lalu keempat adalah analisis biaya yang mungkin termasuk rincian daftar kenaikan harga, biaya, karena perubahan atau perbandingan antara biaya sesungguhnya dan biaya yang diperkirakan akan menunjukkan jumlah klaim. Lalu struktur klaim itu memuat keterangan tentang ketentuan syarat-syarat kontrak, keterangan mengenai fakta kejadian, akibat suatu rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian di atas, analisa biaya, termasuk perbandingan antara biaya sesungguhnya dan yang diperkirakan.
Untuk analisis klaim sendiri itu ada 3, yaitu analisis secara faktual, analisis secara hukum, dan analisis biaya. Analisis klaim itu ada dua metode yang digunakan untuk menghitung biaya klaim. Yaitu yang pertama adalah metode biaya total sama metode kenaikan biaya. Lalu selanjutnya itu kita membahas masalah tentang arbitrase. Arbitrase sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase ialah kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitration clause atau agreement yang kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana cara mereka akan mengakhiri penyelesaian. Sumber hukum. Untuk saat ini, pelaksanaan arbitrase di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di Indonesia sendiri itu melaksanakan arbitrase sebenarnya dengan landasan pada pasal 337 HIR yang berbunyi jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan atau sengketa, mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa. Mengapa memilih arbitrase? Arbitrase sendiri itu biasanya dipilih oleh para pengusaha untuk menyelesaikan sengketa komersial. Hal tersebut dikarenakan arbitrase memiliki kelebihan. Yang pertama adalah para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbitrnya sendiri. Para pihak juga dapat memilih orang-orang yang berkompeten, yang punya keadilan, mempunyai kejujuran dan profesionalisme dalam yang dipercaya dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Lalu ada proses majelis arbitrase, itu bersifat konfidensial atau rahasia. Jadi untuk arbitrase itu kerahasiaan yang dijamin bakal lebih rahasia dibandingkan pengadilan. Lalu untuk putusan arbitrase sesuai dengan kehendak dan niat para pihak. Lalu karena putusan final dan mengikat tata cara yang bisa cepat dan tidak mahal. Lalu tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan. Lalu ada jenis-jenis arbitrase. Arbitrase sendiri itu dibagi 2 jenis, yaitu arbitrase ad hoc sama dengan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang bersifat arbitrase volunter atau perorangan. Jadi arbitrase ad hoc itu bersifat perorangan, jadi bukan organisasi. Sedangkan untuk institusional itu dia lebih bersifat permanen dan dia juga bersifat organisasi, bukan sendirian seperti ad hoc. Lalu pembahasan terakhir yaitu etika dan kompetensi, izin serta profesionalisme. Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku. Dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Ada 2 macam etika, yaitu ada etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Lalu ada etika normatif adalah etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia dalam hidup ini sebagai
sesuatu yang bernilai. Lalu etika secara umum. Etika secara umum itu dibagi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Lalu etika khusus itu biasanya bertindak pada suatu kegiatan khusus, yaitu moral penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Lalu etika secara khusus itu dibagi dua juga, yaitu etika individu, di mana etika individu ada menyangkut masalah kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri. Sedangkan untuk sosial, etika sosial itu dia mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku terhadap umat manusia. Profesionalisme adalah orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencariannya. Sedangkan untuk profesi insinyur teknik sipil ada suatu pekerjaan ke teknik sipilan yang dalam pelaksanaannya dituntut keahlian untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Lalu ada kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan atau tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Lalu ada prinsip-prinsip etika profesi, yaitu yang pertama itu adalah tanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya itu dan terhadap hasilnya juga. Lalu dia harus bertanggung jawab juga terhadap dampak terhadap perbuatannya terhadap orang lain. Gitu. Sedangkan yang kedua itu adalah keadilan. Ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Sedangkan otonomi itu menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Tujuan kode etik untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Lalu ada untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalan erat, menentukan baku standarnya sendiri. Sedangkan fungsinya itu sendiri yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme yang digariskan. Yang kedua itu adalah sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Lalu yang ketiga itu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kompetensi profesi. Kompetensi profesional adalah kemampuan kerja individu yang telah teruji dan diakui komunitas profesinya dalam melaksanakan kerja profesionalisme. Kompetensi profesional P2 meliputi 3 aspek seperti terlihat pada gambar 1, di mana itu adalah attitude atau sikap kerja, atau adalah kemampuan, terus ada yang ketiga itu adalah pengetahuan. Untuk mendapatkan menaikkan suatu kompetensi profesi, tentu saja kita harus memiliki suatu sertifikat atau lisensi. Dan itulah kenapa untuk di dunia kerja itu sertifikat dan lisensi itu sangat penting. Baiklah, itu saja sih dari pembahasan hari ini.
Terima kasih karena telah setia menonton. Mohon maaf jika bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.